Nama saya Muhammad Khalis Yusri Putra dari kelas 10 Kitabis. Saya akan menjelaskan mengenai literasi biografi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Masaul, yang dimana di tempat itu pemerintahannya dipimpin oleh Raja Namrud. Suatu ketika Raja Namrud mengeluarkan perintah bahwa dia akan membunuh seluruh bayi laki-laki yang hadir, dikarenakan dia mendapat mimpi bahwa suatu saat akan ada anak laki-laki yang melengsarkannya dari pemerintahan. Mendengar hal itu, ayah Ibrahim pun langsung melarikan Ibrahim ke hutan dan meletakkannya di hutan itu. Ayah Nabi Ibrahim bekerja sebagai pembuat berhala yang sangat hebat. Saat di sana Nabi Ibrahim menyatu dengan alam ataupun beradaptasi dengan alam. Nabi Ibrahim juga mencari siapakah Tuhannya, apakah matahari, bulan ataupun bintang. Di saat seperti itu Nabi Ibrahim pun melihat dan berkata bahwa bukan inilah Tuhanku, karena Tuhan pasti akan selalu berada dimanapun kita berada dan tidak akan mungkin hilang. Setelah itu, setelah beranjak besar, dia pun mengetahui tentang agama Islam dan mengikuti agama Islam. Di masa dakwahnya, dia mengalami banyak rintangan sulit dari Raja Namrud. Dan pada suatu ketika, Nabi Ibrahim melihat Raja Namrud dan seluruh tentaranya pergi mencari ikan untuk persembahan untuk berhalanya. Dan di saat itu pun Nabi Ibrahim mengendap-endap dan mengambil kapak dan menghancurkan seluruh patung-patung itu. Lalu Nabi Ibrahim pun mengalungkan kapak itu di leher patung terbesar. Setelah itu pun saat Raja Namrud kembali, dia melihat hancur semua dan langsung memanggil Nabi Ibrahim karena dia adalah tersangka utamanya. Setelah itu Nabi Ibrahim ditanyai, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim pun menjawab, tidak, patung itulah yang membuatnya. Raja Namrud tertawa dan berkata, tidak mungkin batu ini bisa bergerak. Setelah itu Nabi Ibrahim pun berkata, kalau dia tidak bisa bergerak, kenapa kalian menyembahnya? Raja Namrud pun marah dan melemparkan Nabi Ibrahim ke bara api yang besar. Atas izin Allah, bara api itu terasa dingin dan akhirnya Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Seketika itu juga banyak orang yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Di beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Ishak dan Ismail. Suatu ketika, Nabi Ibrahim bermimpi. Dia disuruh oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Dan setelah itu, Nabi Ibrahim pun menceritakannya kepada Ismail dan akhirnya Ismail bersedia. Lalu, saat berada di bukit, Nabi Ismail dibaringkan dan dipotong. Dan seketika itu juga Nabi Ismail berubah menjadi kambing dan akhirnya Nabi Ismail selamat. Setelah itu daging dari hasil kambing itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Nabi Ibrahim meninggal pada umur 175 tahun. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah Allah pasti akan selalu bersama kita. Maka dari itu kita harus berserah diri dan juga berusaha agar mendapat ridha Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.